Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang santri-santri semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tambah soleh dan pintar, amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ngaji kita kali ini dengan membaca surat al-fatihah. Kita niati pertama kita mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua menghilangkan kebutuhan, yang ketiga menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi. Semoga apa yang kita cita-citakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki bab 16, yaitu ad-da'watu jahran. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan beliau adalah bersumber dari wahyu, tidak semata-mata dari hawa nafsunya sendiri atau keinginan beliau pribadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad bukan dari hawa nafsunya, kan, tapi berasal dari wahyu. Untuk itu, baik dakwah secara sirri, dakwah secara jahir terang-terangan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sirri dilakukan Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Mudaththir. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan yang pertama, Iqra, Nabi Muhammad masih diam saja, tidak menyampaikan kepada sanak saudaranya. Akan tetapi setelah mendapatkan wahyu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, Nabi Muhammad mulai berdakwah, mulai menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dikabarkan Allah kepada sanak saudaranya. Akhirnya masuklah Islam, yang dimulai dari istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, kemudian Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Begitu juga dakwah secara terang-terang ini, secara jari ini, tidak semata-mata karena hawa nafsunya Nabi Muhammad, akan tetapi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka kitabnya, saya bacakan, nanti kalian simak. Jika perlu dicatat yang sekiranya penting menurut kalian, semoga bertambah ilmu. Kita belajar sirah ini tidak semata-mata menambah wawasan kita, akan tetapi kita belajar kosakata. Semoga kita bertambah dalam perbendaharaan bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, dan mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah fi dunya wa akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid darin. Amin. Ad-da'watu jahran, dakwah secara jahir, terang-terangan. Istamarratin da'watu sirriyatu salasa sanawatin. Istamarrat, telah berjalan apa dakwah asyriyatu secara sembunyi-sembunyi, salah sasanawatin, selama 3 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tidak sedikit, akan tetapi lumayan lama. Berapa lamanya? Itu 3 tahun. Apa hasil dakwah secara siri ini? Alhamdulillah, beberapa sanak saudaranya masuk Islam, termasuk sahabat-sahabat beliau, sahabat karib beliau. Ada Sayyidah Khadijah, istri beliau, masuk Islam, kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat beliau, sahabat karib beliau, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dakwah secara jari ini? Ajaba, menerima, fi asna'iha, dalam dakwah jahran,
dalam masa dakwah jahrun katsirun, siapa yang menerima katsirun orang banyak, minal asyrafi dari golongan pembesar, wal mawali dan bangsawan yang dari golongan mawali. Nah, dakwah secara jari ini alhamdulillah banyak yang menerima, baik dari pembesar-pembesar Quraisy maupun golongan mawali. Golongan mawali ini adalah dari bangsa non Arab, Persia. Makanya golongan non Arab. Alhamdulillah semuanya ini banyak yang menerima. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahrati biqaulihi ta'ala. Ba'da dzalika, setelah itu, umira diperintah sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil jahri untuk berdakwah secara jahir atau terang-terangan, biqaulihi ta'ala dengan mendapatkan wahyu ya Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'maru wa a'rid musyrikin. Setelah dakwah secara siri, secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperintah menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Apa ayatnya? Yaitu fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' katakanlah secara terang-terangan bima apa-apa tu'maru yang diperintahkan kepada kamu, wa'arid dan berpalinglah, anil musyrikina dari golongan-golongan musyrik. Nah, ini merupakan wahyu yang diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan apapun yang dikabarkan Allah SWT lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya, untuk disampaikan kepada kaum-kaum di sekelilingnya untuk menyembah Allah SWT, untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Lantas apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Fasu'ada, maka Nabi naik. Fasu'ada, mongko naik ala sofa, ke atas bukit Sofa, wanada dan menyeru qaumahu kepada kaumnya, falamma istama'u, ketika sudah berkumpul semuanya, qala, Nabi berkata lahum, kepada mereka. Ini setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk berdakwah secara siri, Nabi langsung naik ke bukit Sofa, langsung menyeru kepada kaum Quraisy tadi itu untuk mengumpulkan kaum Quraisy, dan Nabi berdakwah atau menyampaikan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pada berkumpul semuanya, orang yang lagi sibuk, para pembesar yang tidak sempat hadir, mengutus anak buahnya untuk mewakili dirinya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum, Nabi Muhammad berkata kepada mereka, hal tusaddiqunani fi ma ukhbirukum bih. Hal tusaddiqunani, apakah engkau membenarkan aku, fima terhadap apa-apa, ukhbirukum yang telah aku kabarkan kepada kamu, bi kelawan ma. Faqalu jami'uhum, maka mereka menjawab, na'am ma jarrabna 'alaika kadziban mungdu nas'atika ilal an. Mereka menjawab, ya, tidak pernah kami dapati engkau berdusta dari kecil sampai sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, anqidhu anfusakum minan nari, inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Anqidhu, lepaskanlah, anfusakum, dirimu, minan nari, dari api neraka. Ini sesungguhnya aku nadhirun,
pembawa, nadhirun pembawa peringatan lakum kepada kamu, min azabin dari siksa, hadidin yang pedih. Ini setelah kaum Quraisy ini berkumpul semuanya, kemudian diajak oleh Nabi Muhammad SAW, angkizu anfusakum minan nari inni nadhirul lakum min azabin syadidin. Lepaskanlah kalian semuanya dari siksa api neraka. Orang-orang kafir ini diajak untuk melepaskan dirinya dari siksa neraka. Untuk diajak untuk apa? Yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhannya. Akan tetapi tidak semudah itu, pasti akan mendapat pertentangan. Yang namanya dakwah tidak semulus apa yang dibayangkan. Ya. Islam merupakan agama baru dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ini sudah mempunyai agama yang dianut. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Semua orang itu menganut Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Faqala, maka berkata lahu kepada Nabi Muhammad, ammuhu pamannya Nabi Muhammad, siapa? Abu Lahab, Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Tabban, celakalah, laka kepada kamu ya Muhammad, wahai Muhammad, alihadza, apakah hanya karena ini jamak tanah engkau mengumpulkan kami? Ini setelah diajak oleh Nabi Muhammad, paman Nabi Muhammad sendiri itu menentang, mencelakakan Nabi Muhammad dengan mengolok-oloknya. Apakah cuma ini engkau mengumpulkan kami? Saudara Nabi Muhammad sendiri, pamannya aja tidak percaya. Terus bagaimana reaksi Nabi Muhammad? Fa'anzalallahu fi haqqihi surat al-Lahab. Ternyata yang menjawab bukan Nabi Muhammad, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri langsung menurunkan ayat, menurunkan wahyunya. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan fi haqqihi surat al-Lahab, fi haqqihi surat al-Lahab, langsung menurunkan surat al-Lahab ini kepada Nabi Muhammad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah diri Abu Lahab, dan sesungguhnya Abu Lahab ini adalah orang yang merugi. Ini dakwahnya Nabi Muhammad tidak semulus sekarang. Bayangkan kalau kita hidup di zaman beliau, belum tentu kita beriman. Orang terdekatnya Nabi Muhammad saja tidak beriman, apalagi kita. Begitu juga orang yang sudah masuk Islam itu tidak semulus yang kita bayangkan yang seperti sekarang. Akan tetapi mereka mendapat tantangan dan ancaman dari kaum Quraisy. Bersyukurlah kita sekarang hidup di zamannya para ulama, para tabi'in, walaupun usia kita, zaman kita jauh dari Nabi Muhammad, tapi kita masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya iman atau menikmatnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita sebagai santri sekarang, apa dakwah yang kita lakukan? Cukup kita mengajak dengan sikap kita, dengan kelembutan hati, dengan sikap kita yang ramah terhadap sesama. Kita ajak orang-orang di sekeliling kita dengan sikap kita. Misalnya cukup kita mempengaruhi orang di sekeliling kita itu dengan sikap kita. Misalnya kita ketemu dengan orang lebih tua, kita hormati mereka.
kita cium tangan mereka. Kita cium tangan bukan berarti kita mengkultuskan orang lebih tua, akan tetapi itu hanyalah hormat terhadap beliau. Dengan bersikap seperti itu, orang di sekeliling kita akan merasa senang terhadap kita, akhirnya mengikuti apa yang kita lakukan. Mungkin anak mereka akan disuruh untuk bergaul dengan kita. Setelah disuruh bergaul dengan kita ajak baik-baik, kita ajak sholat, kita ajak jamaah, kita ajak bertutur kata yang baik, meninggalkan segala yang dilakukan selama ini yang kurang baik untuk diganti dengan yang baik. So, kita ajak untuk menghormati orang tua kita, membagikan orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang baik saja, tidak usah dengan bentak-bentak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ayo kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan ajakan yang baik, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, dengan contoh sauri tauladan. Semoga apa yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.